Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi bersama saya Alsyabana Dia Rahmawati dalam channel YouTube Pemuda Pencerah Islam. Sahabat muslim, selama 7 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan kajian Islam yang berjudul Sabar Kunci Kesuksesan. Kajian Islam ini bersumber pada salah satu buku karya Ahmad Rifai Rif'an yang berjudul Man Sobaro Zafiro, Success in Life with Persistence, pada halaman ketiga. Nah, sahabat muslim, apa yang ada di benak kalian ketika ada orang yang mengatakan kata sabar? Apa sih sebenarnya sabar itu? Nah, sabar adalah menahan diri. Menahan diri dari apa saja? Banyak sekali. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dalam melawan hawa nafsu, sabar ketika diberikan musibah, sabar dalam menjalani ibadah, sabar dalam menghindari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masih banyak lagi sabar-sabar yang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya seluruh orang yang ada di dunia ini menginginkan yang namanya sukses. Tetapi masih saja ada yang mengalami yang namanya kegagalan. Nah, kenapa? Apa sih faktor yang mempengaruhi? Kemungkinannya ada dua. Yang pertama, ia tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana jalannya untuk meraih kesuksesan tersebut. Ataupun kemungkinan yang kedua, yaitu ia sudah tahu bagaimana cara untuk meraih kesuksesan tersebut, tetapi ia tidak sabar dalam menjalani proses untuk mencapai kesuksesan itu. Nah, kebanyakan orang di dunia ini hampir mayoritas mengalami kemungkinan yang kedua. Ia sudah tahu nih bagaimana caranya, bagaimana jalannya, bagaimana planning ke depannya, tetapi ia tidak sabar untuk menjalani proses tersebut. Kenapa? Karena sejatinya dalam diri manusia menginginkan hal yang instan. Kalau bisa sih, sekarang usaha, besok langsung jadi kaya. Sekarang usaha, besok langsung jadi pintar. Seharusnya tidak seperti itu. Sabar. Kesabaran adalah dasar dari seorang pemenang. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita bahwasanya innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sebagai contoh adalah seorang pelajar. Seorang pelajar ataupun mahasiswa, ia sejatinya sudah mengetahui bahwasanya ketika diberikan ujian, ketika ia harus menjalani yang namanya ujian sekolah ataupun ujian akhir semester dan yang lain sebagainya, ia harus bertawakal, harus berikhtiar untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan belajar. Akan tetapi, mereka biasanya tidak sabar untuk menjalani proses belajar tersebut. Mereka harus mendengarkan, kemudian memahami, kemudian mencatat, membaca ulang, dan itu harus dilakukan terus-menerus. Nah, kebanyakan dari seorang pelajar ataupun mahasiswa sekarang minim untuk melatih kesabaran dalam hal belajar. Mereka menginginkan proses yang instan. Bagaimana caranya ketika besok ujian, maka mereka sudah harus mendapatkan nilai yang baik tanpa yang namanya mengalami proses belajar dengan step by step tersebut. Kemudian contoh yang kedua adalah banyak sekali kita temui di masyarakat ketika ada seorang pengusaha yang merintis usahanya dari awal. Misalnya ada 10 pengusaha yang merintis usaha dari nol. 4 diantaranya kemungkinan besar adalah berhasil. Kemudian 6 diantara yang lain bisa saja dikatakan gagal. Kenapa? Padahal mereka sama-sama merintis dari nol, mereka sama-sama menaiki tangga yang sama untuk mencapai kesuksesan. Sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan otak yang sama, kemudian dengan organ yang sama, dengan unsur yang sama, sama-sama makan nasi nih. Tapi kok yang satu sukses, yang satu enggak?
Nah, yang membedakan adalah dari strata kesabaran dalam jiwa seorang pengusaha tersebut. Bagaimana seorang pengusaha itu menyikapi usahanya, menyikapi bagaimana tangga demi tangga yang ia lewati. Kebanyakan orang yang gagal dalam usaha, dalam merintis usahanya itu karena ia kurang tepat dalam menyikapi kegagalan. Orang yang sukses, ia menyikapi kegagalan dengan kesabaran. Tetapi orang yang gagal menyikapi kegagalan tersebut dengan keluhan. Disinilah tingkat perbedaannya. Sangat terlihat sekali bagaimana orang yang sukses itu dapat memanage dirinya untuk senantiasa bersabar, senantiasa berikhtiar. Step by step yang harus dilakukan ia sudah mengetahui dan ia jalani proses tersebut hingga nantinya ia akan sukses. Ada pepatah mengatakan manjada wajada. Nah, manjada wajada ini juga seiring dengan yang namanya man sabaro zafiro. Barang siapa yang sabar, maka ia akan beruntung. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 66 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, sekarang Allah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa ada padamu sebuah kelemahan. Maka jika ada di antara kamu 100 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Shadaqallahul adzim. Dari ayat tersebut, Allah memberikan penjelasan kepada kita secara tidak langsung bahwasanya dahsyatnya orang sabar itu ada banyak. Salah satunya adalah dari 100 orang itu bisa mengalahkan 200 musuh. Musuh itu kadang tidak terlihat. Maksudnya bagaimana? Musuh tidak hanya seorang manusia. Musuh tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga bisa karena malas. Malas ini sebenarnya adalah musuh kita, sahabat muslim. Musuh kita itu tidak hanya berupa orang, tetapi juga rasa malas, rasa jenuh, kemudian hawa nafsu yang ada dalam diri kita, itu adalah musuh terbesar dalam diri. Bagaimana kita mengalahkan hawa nafsu kita? Yaitu dengan kesabaran. Syukuri saja apa yang kita dapatkan, jalani saja prosesnya, bagaimanapun prosesnya harus kita jalani. Sabar dan ikhtiar kepada Allah, kemudian bertawakallah kepada Allah. Niscaya apapun yang terjadi dalam hidupmu, insya Allah akan barokah dan disertai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dan senantiasa diberikan kesabaran yang lebih daripada orang lain, sehingga kita dapat meningkatkan rasa kesabaran untuk meraih kesuksesan. For closing statement, saya ingin menyampaikan salah satu quotes yang menurut saya insya Allah akan membantu kita untuk senantiasa bersabar. Kalau bukan karena kesulitan, maka semua orang akan jadi pahlawan. Kalau menghadapi kesulitan tidak sabaran, maka jangan harap kesuksesan akan datang. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsir, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.